jadi apa? Dan terus lagi ada muncul berikan detail akun Anda. Apakah linknya di Google Bapak? Pakai Google Pak, pakai akun email. Bagaimana Bapak? Soalnya jaringan. Ya, pakai akun email Pak Petrus. Jaringan Bapak tidak bisa dibuka. Ya, pakai akun emailnya Pak Petrus nanti. Ya, ya. Pakai akun emailnya Pak Petrus. Ya. Jaringan Bapak jadi tidak bisa.
Bapak Ibu lainnya yang sudah selesai bisa mengecek nanti apa, hasilnya, jawabannya, lihat yang mana yang yang salah itu. Saat ini sudah 3 sudah selesai, Sofia, lampu ingat yang lainnya masih sementara mengisi. Papel itu juga tidak masuk, gitu. Bisa masuk.
Sudah terlalu lama Bapak Ibu ya. Ya, tadi sudah coba dijawab, dan sudah 5 yang selesai menjawab dari 7. Nah, kita lihat Bapak Ibu dari skor ini, ya terlihat yang teratas skornya, akurasinya Ibu Tampu 67%, Ibu Sofia 60, dan berurutan ke bawah. Jadi ini adalah jawaban yang benar-benar, dan yang ini adalah yang salah. Maksud jawabannya salah. Oke. Kita akan coba lihat Bapak Ibu. Oke. Jadi pada soal ini ada dua mahasiswa yang benar. Kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik mencapai tujuan tertentu, berfungsi sebagai pedoman. Jadi ada kerangka konseptual dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Itu jawaban yang benarnya apa itu Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benarnya ini ya, model. Jadi ada 2 yang benar. Kemudian yang ini Bapak Ibu harus ingat bahwa model pembelajaran itu, dia berupa kerangka konseptual. Jadi ada bagaimana cara mengorganisasikan pengalaman belajar, bagaimana mencapai tujuan belajar, bagaimana dia sebagai pedoman, merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Itu adalah model. Dan yang nomor 2, ya, seperangkat cara. Kalau dia seperangkat cara, maka dia adalah metode. Yang kadang sering bertukaran metode dan strategi. Ini yang masih sering membingungkan. Tapi kalau dia metode, itu seperangkat cara yang dilakukan. Kalau dia strategi, itu adalah bagaimana pengaturan materi pembelajaran, kan? Prosedurnya itu adalah strategi. Yang berikut, pendekatan itu adalah titik tolak atau sudut pandang yang pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Itu adalah pendekatan. Jadi ada sebagian besar yang menjawab benar. Dan yang kelima adalah teknik, yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan, adalah teknik. Jadi cara mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, itu adalah teknik. Nah, ini contoh langsung praktek pendekatan saintifik itu yang bagaimana modelnya. Di sini yang menjawab benar itu ada 3, yaitu kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, atau suatu proses tertentu. Itu adalah pendekatan saintifik. Kalian pada pendekatan saintifik terhadap tahap mengamati. Kalau ini yang tahap menanya ya, tahap menanya. Yang ini tahap mengamati. Yang benarnya adalah mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan sehingga siswa dapat mengidentifikasi suatu masalah. Kalau ini mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuan, itu bukan mengamati. Jadi di sini adalah tahap saintifik mengamati, itu adalah mengidentifikasi suatu objek. Membentuk jejaring. Jadi yang saintifik membentuk jejaring itu
mendeskripsikan, menyampaikan hasil temuan dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, mengolah data serta mengasosiasi. Ini jawaban. Saintifik mengumpulkan informasi, jawabannya itu mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan ini untuk yang jawaban nomor 10, pendekatan saintifik tahap menalar. Model kegiatannya yaitu mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Kalau yang model ini melatih siswa berpikir kritis, terampil, memecahkan masalah, memperoleh pengetahuan tentang konsep, maka itu adalah model problem based learning. Jadi mereka menemukan masalah dan mencoba memecahkan masalah itu. Kalau yang ini adalah model project, karena di sini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai pembelajaran. Itu berarti berbasis project. Jadi mereka sudah siswanya mengeksplorasi, menilai, interpretasi. Itulah bentuk dari project based learning. Kalau yang ini bertujuan untuk membantu siswa belajar memahami konsep arti hubungan melalui proses intuitif dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Itu berarti discovery learning. Mereka menemukan sendiri. Jadi banyak yang menjawab inquiry, ya, padahal ini adalah discovery learning. Akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, itu adalah discovery learning. Yang cooperative learning, ya modelnya menitik beratkan pada keaktifan siswa dan kerjasama. Ini juga kooperatif. Jadi mereka bekerja sama antar siswa. Nah ini yang soal terakhir, ya cuman berkaitan dengan undang-undang proses pembelajaran satuan pendidikan, yaitu peraturan nomor sekian. Nah itu untuk menambah pengetahuan Bapak dan Ibu tentang model-model pembelajaran. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan tabel penilaian tadi? Yang mana yang lebih sulit, ice breaking-nya atau materi menjawab tabel-tabel? Ya, kadang-kala metode, model, strategi itu kadang kita sering bertukaran. Tapi mudah-mudahan dengan khusus tadi ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba-coba untuk memahami kembali, ini saya share di WA group link untuk kuisnya, nanti bisa dibuka. Selama Bapak Ibu ada akun kuisis, jadi nanti bisa mencari jenis-jenis kuis yang akan Bapak Ibu buat ketika proses belajar mengajar. Jadi dengan adanya kuisis ini sebenarnya gampang sekali kita mencari, misalnya Ibu materinya Ibu tampil dulu tadi apa? Description. Describing people, Pak. Ya, Describing people. describing people. Ya, tinggal cari di sini yang adjektifnya kan Bu. Adjective. Di kuisis tinggal disesuaikan apakah dia kelas berapa. Nah ini untuk kelas 2 atau kelas 3, kelas 9. Nah tinggal lihat ini model-modelnya. Oke, kalau itu mungkin ini lebih ke bagaimana pronunciation-nya, bagaimana spelling, dan cari mana yang sesuai. Nah ini materi ajar, describing people. Ini ada slide-nya, ada penjelasan.
bisa diambil diadopsi. Ini untuk kelas 4 ya. Ini untuk perguruan tinggi, tapi lebih ke seperti ini.